Minimal saya tidak terkungkung oleh sistem yang harus saya ikuti. Iya ya, sekarang kan musim Covid tuh. Ya, Anggaran Covid kan banyak tuh refocusing ya. ya ada refocusing Refocusing. di pemerintah. Bagus lah untuk refocusing itu ya, anggaran-anggaran yang prioritas mungkin. Tapi satu sisi juga banyak juga masyarakat yang istilahnya menjerit juga sih. Apa, Ya, kayak, menjerit? Iya, yang kayak ini butuh sembako akibat PPKM dan lain sebagainya lah gitu. Itu sebetulnya ini menurut Kang Deki sekarang kan belum resmi juga kan ya, Ya, lepas dari keanggotaan dewannya gitu kan. Mungkin kemarin sempat bahas-bahas itu juga. betul. Refocusing anggaran buat masyarakat terdampak itu sudah ideal enggak gitu kan. Kalau saya merasa kami ya sebagai bagian daripada penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, sejauh yang saya lihat kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Meskipun interupsi pandemi ini bukan cukup lagi, sangat merepotkan ya Pak. Ya, kaitan dengan ketepatan kebijakan, termasuk tadi anggaran yang Pak Deden sampaikan, ya bisa dinilai bersama. Karena kan itu bukan rahasia negara. Tahu itu mudah mencari informasinya, apakah ini sudah tepat atau tidak, apakah ini seperti apa. Yang jelas saya merasa ya jajaran eksekutif, legislatif, minimal saat saya RDP ya kaitan dengan penanganan COVID khususnya di Kabupaten Kuningan sudah sangat serius kita berupaya melakukan itu, gitu Pak. Karena dewan juga dilibatkan ya. Kan refocusing anggaran namanya juga anggaran gitu Betul. kan. Di dewan itu kan ada banggar, ada apa. Betul, betul. Ya tentu terlibat. Meskipun saya secara pribadi belum dapat data itu. Data refocusing. Iya, iya, iya. Memang susah itu kalau gitu. Fungsi pengawasan di sana kurang juga ya. Artinya Kang Deki sebagai anggota dewan itu belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan itu. Karena data juga belum punya gitu maksudnya. Ya saya secara pribadi ya. Iya, iya. Tadi saya bilang saya secara pribadi saya belum. Apakah memang saya yang telat mendapat informasi atau memang itu belum secara resmi memang diberitahukan lah gitu ya. Kalaupun tidak dilaporkan atau tidak dimintai persetujuannya dan lain sebagainya, ya saya secara pribadi saya belum mendapatkan data itu. Kalau aturannya mah harus persetujuan kan ya? Penanganan COVID kaitan refocusing sepertinya ya mereka punya otoritas ya, kewenangan. Eksekutif tuh. Eksekutif punya otoritas untuk mengatur anggaran refocusing ya tentu sesuai dengan undang-undang yang ada ya. Kan eksekutif juga tidak mungkin mengambil sebuah langkah di luar aturan undang-undang. Ya, artinya sesuai regulasi kalau Sesuai gitu. regulasi. Tapi kalau misal tadi Pak Deden bertanya ada sedikit kerancuan kok anggota DPRD nggak tahu data itu. Iya. Ya itu juga kerancuan bagi saya Pak. Gitu. Pak Deden jadi kemana-mana ya, jadi kemana karep. Jadi regulasinya jadi rancu atau kalau gitu Maya. Ya kan begini posisinya Pak. Salah satu tupoksi anggota DPRD itu kan itu ya. Iya. Pengawasan kan Ikut dalam mengawasi. budgeting gitu kan. Betul. Ikut mengawasi. Ya kemarin saya sudah sampaikan secara pribadi di rapat bersama TAPD kaitan dengan itu. Sudah saya sampaikan. Dan memang clear saya sendiri belum menerima itu. Pribadi Kang Deki itu Maya. Betul. Kan saya juga bagian, harusnya saya juga menerima dong. Iya. Mungkin yang lainnya udah kan gitu.
barangkali, tapi saya coba konfirmasi ke beberapa teman di legislatif juga sama. Belum mendapat itu. Atau jangan-jangan nanti mereka yang tidak dapat juga nanti mundur dari anggota dewan. Kalau perihal kemunduran, mumpung momentumnya ini adalah momentum kemerdekaan ya. Ya. Jadi saya anggap ini salah satu langkah bahwa kita di tengah-tengah bangsa kita yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, kita merdeka dalam bersikap, ya. Merdeka dalam menyampaikan pendapat, bahkan merdeka dalam mengambil keputusan. Jadi ya 17 Agustus ini saya maknai dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang esensial. Betul. Bukan kemerdekaan yang seremonial lah gitu. Ya. Merdeka sejatinya merdeka. Itu terejawantahkan oleh hak pribadi saya. Meskipun norma atau regulasi secara kepartaian saya harus takdim, saya masih hormat. Saya, Pak, keluar dari parlemen, jujur, saya adalah salah satu kader. Meskipun saya bukan siapa-siapa, cek bahasa Sunda mah, lahir di lembur anu nyingkur gitu. Anak kampung, ya. Budak Angon. Dharma ya, desa Desa Cikupa. Cikupa, Desa Cikupa, Kecamatan Dharma. Tapi saya mencintai Pak Prabowo. Itu yang membuat saya segenap kemampuan, pemikiran yang sungguh sangat terbatas ini, saya coba tumpah ruahkan. Karena dalam kacamata saya, Pak Prabowo ini seorang negarawan yang hebat. Boleh kita berbeda pendapat, mungkin yang lain berpendapat lain, tapi saya secara pribadi, saya sangat mencintai beliau. Jadi kemunduran saya dari parlemen ini, kalau kalimat tadi ditangkap, itu bukan karena kekecewaan saya terhadap partai. Justru karena kecintaan saya. Menjaga marwah partai kalau gitu ya. Mudah-mudahan, ya itu kan interpretasi ya. Iya, iya. Silahkan saja interpretasinya seperti apa. Jadi sederhananya begini, Pak. Kalau besok dalam konstelasi politik nasional, Pak Prabowo ikut manggung lagi, insya Allah saya secara pribadi, saya akan berjuang sekuat tenaga saya. Meskipun saya tidak ada di dalam parlemen. Dan barangkali banyak yang bermanuver. Mungkin Pak Kang Deki mau pindah partai atau apa, kan pasti ada ya pikiran-pikiran begitu. Saya ini ketua Satria. Iya, iya. Satria itu saya ulangi lagi jargonnya Gerindra sejati. Gak mungkin. Gak mungkin bagi saya untuk itu. Gitu. Jadi saya akan tetap pimpin organisasi Satria. Meskipun saya di luar parlemen. Berarti memang udah betul-betul bulat ya. Ya. Saya baca berita, Pak. Sama berita nasional sih memang. Pak Deden. Ya kaitan dengan itu memang apa ya, Pak? Pasti berbeda-beda ya. Kaitan dengan apa ya, Pak? Pak Prabowo. Enggak, maksudnya kemunduran saya. Oh. Apresiasi dari ruang publik itu kan berbeda-beda, Pak. Ya, ya, ya. Tapi ada juga kan yang
ya pastilah beragam itu ya. Ada yang nyinyir misalkan, wah ini mah manuver doang gitu kan, atau mundur selangkah untuk maju berapa langkah gitu kan. Ya boleh Pak, itu boleh. Saya tidak bisa menghalangi kemerdekaan berpikir. Kan kemerdekaan berpikir itu adalah salah satu hak yang sangat melekat ya pada diri manusia. Pikiran itu kan tidak bisa dibatasi, Pak. Ya, ya. Tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi. Ada kiat-kiat khusus enggak nih, Kang Leki? Bagaimana mendobrak jadi perjuangan gitu kan ya? Kayak tadi lah anggaran gitu kan ya. Refocusing secara kedewanan itu fungsi dewan. Ya. Tapi secara regulasi juga eksekutif punya ya ada payung hukumnya untuk melakukan itu gitu kan, tanpa melibatkan dewan mungkin ya. Itu harus seperti apa gitu kan? Biar nanti mewujudkan cita-cita masyarakat itu tidak ada masalah gitu. Kaitan apa, Pak? Sorry. Jadi kan Kang Deki tadi kan kemundurannya itu seolah-olah susah apa ya, mengemban amanah ini begitu berat gitu kan ya. Betul. Nah, mungkin saya ngambil aja contoh dari sisi pembahasan anggaran refocusing, Ya. gitu kan. Satu sisi eksekutif dipayungi oleh undang-undang. Satu sisi juga dewan sebetulnya ini fungsinya udah jelas, ada pengawasan, ada budgeting gitu kan. Jadi solusinya itu harus seperti apa gitu kan, biar itu ada sinergitas yang ujung-ujungnya itu impian masyarakat ya, cita-cita masyarakat terwujud gitu kan dari kebijakan anggaran tersebut gitu. Ya soalnya tadi sudah Pak Deden jawab sebetulnya masalahnya di sinergitas, Pak. Membangun sinergitas antara eksekutif dan legislatif kalau menurut saya. Membangun lebih kuat lagi, lebih solid lagi. Kan gini, eksekutif itu kan yang mengeksekusi ya anggarannya. Legislatif ini kan yang melegislasi gitu ya, mengesahkan anggaran. Tentu kalau itu kontraproduktif kan akan jadi aneh. Bahkan termasuk keputusan-keputusannya kan jadi aneh. Bagaimana sebuah tatanan atau cita-cita atau harapan masyarakat bisa terwujud kalau itu tidak terbangun di dalam. Jadi ini Pak Deden ini, saya ini dikonfirmasi kaitan kemunduran atau apa ini? Pak Deden. Ya begitu Pak. Tapi saya mengerti arahnya. Ya. Saya mengerti arahnya dan saya tidak mau terjebak oleh Pak Deden. Karena pertanyaan Pak Deden ini selalu menarik kalau dilontarkan ke ruang publik. Itu Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari dialog kita hari ini ya, sedikit lah ya. Sedikit sebelum kesimpulan nanti yang aslinya kita keluarkan. Kaitan pertanyaan Pak Deden mengkonfirmasi apakah saya serius atau tidak mundur dari parlemen, saya sampaikan serius. Kalau Pak Deden tadi bertanya, apa sih sebetulnya yang menjadi alasan mendasar kaitan dengan kemunduran saya, tadi saya sudah jawab.
bahwa menjadi anggota DPRD, mewakili masyarakat, itu tidak mudah. Mudah. Ya. Mengemban amanah rakyat untuk mewujudkan harapan, cita-cita, atau sampai terwujudnya sebuah tatanan masyarakat yang sejahtera, itu tidak mudah. Sehingga mundur. Nah, susahnya itu palebah mana gitu kan ya. Tadi udah dijawab juga ya. Betul. Kan tidak mudah. Tidak mudah. Mana-mana. Artinya kalau tidak mudah kan susah. Susah. Susahnya sebelah mana gitu kan. Sebetulnya konten yang Pak Deden kejar sudah terjawab dari awal. Sudah ya. Iya. Konten yang dikejar kan itu. Tolong dilihat Google, riwayat Google yang tadi dibaca tadi pagi. Riwayat Google tadi baca berita, salah satu berita. Tolong. Sorry Pak Deden. Ya, ya. Gitu Pak. Jadi kalau saya lari dari perjuangan sebagai kader partai, ini saya pastikan nih Pak. Kalau saya lari dari perjuangan sebagai kader partai, mungkin saya akan lepas semua, bahkan mungkin saya akan keluar dari partai. Kan tidak. Saya tetap menjadi ketua saya Satria. partai. Ya, Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya. Saya hanya menggeser lokus saja Pak. Yang tadinya berjuang di dalam, mungkin besok saya akan berjuang di luar. Begitulah mungkin singkatnya Pak. Boleh nggak kalau misalkan Ada. saya kalau saya simpulkan gini, susah Tadi pagi sekitar jam 10. mengemban amanah sebagai anggota dewan. Tidak mudah ya? Ya, tidak mudah. Artinya susah. Boleh, Susah. boleh. Betul, Ya. betul. Nah, apakah akan mudah? Tadi kan legislator ya. Apakah mudah mengemban amanah sebagai eksekutor bupati misalkan? Pak Deden. Memang Iya kan? logika Pak Deden ini bermain. Ya kan gitu ya. Betul, Pak. Susah mengemban sebagai Amanah rakyat rakyat. sebagai anggota dewan. Ya, Tidak mudah. Gitu betul, ya. tidak mudah. Berarti kalau menjadi bupati mah mudah. Pak Deden, ini harus saya jawab dengan pengetahuan saya ya, Ya. sebagai orang awam nih. Menjadi pemimpin itu adalah memilih untuk menderita, Pak. Dalam kacamata saya. Artinya, kalaupun bupati tadi yang dibahas, tentu akan sangat tidak mudah. Tidak mudah juga Betul. ya. Kan filosofinya kalau kita menganut pada mazhab yang itu ya, bahwa menjadi pemimpin itu adalah memilih untuk menderita, ya artinya kan tidak mudah. Akan banyak hal yang dikorbankan untuk kepentingan rakyat. Ya contoh kecil lah, Pak. Contoh kecil. Waktu, tenaga, pikiran yang diluapkan oleh misal seorang bupati itu kan. Itu 1 kali 24 jam itu kan mikirin rakyat. Terkadang mungkin keluarganya juga. Kan begitu, Pak. Artinya kan tidak mudah. Kalau tidak mudah, nggak usah mencalonkan mungkin ya, baik legislator maupun Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi edukasi khususnya untuk saya ya, ya, Pak. ya. Bahwa ketika mencalonkan atau mendeklarasikan diri untuk siap mewakili masyarakat yang beribu-ribu, beratus-ratus ribu, bahkan penduduk Juta. Kuningan juta kan, 1,3 1,3 hampir Ya. kurang lebih ya. Itu akan sangat dipikirkan, tidak hanya sekedar ingin menduduki jabatan,
tapi dengan segala konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi. Sehingga seleksi demokrasi itu akan terlihat kualitasnya. Tidak sekonyong-konyong hanya karena punya uang, merasa punya jaringan, Nyalon. merasa ada quorum di partai politik yang didudukinya, terus tiba-tiba nyalon tanpa niatan seperti yang tadi kita cerita bersama itu. Wah, ini lagi-lagi akan tidak menjadi apa-apa. Artinya mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi edukasi khususnya untuk kita berdua ya. Bahwa menjadi pemimpin itu tidak hanya sekonyong-konyong duduk menjadi bupati. Tapi harus include dengan tanggung jawab dan resiko yang harus diambil. Kan bupati ini ada konsensus politik. Yang sudah resmi itu kayak misal begini. RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ya. Itu kan konsensus politik bupati berserta wakil bupati. Bagaimana beliau-beliau bertanggung jawab dalam periode 5 tahun perjalanan kekuasaannya untuk menuntaskan apa yang sudah dijanjikan. Itu konsensus konstitusional, Pak. Itu bisa digugat itu kalau tidak selesai. Contoh, saya mendeklarasikan menjadi bupati, misal. Kalau saya jadi bupati, karena minat baca di kita kurang, saya akan menciptakan 1000 perpustakaan selama 5 tahun. Ya. Tuh, dalam RPJMD dicantumkan itu. Ternyata setelah berjalan, nggak nyampe 200 perpustakaan. Artinya, janjinya bukan bohong ya, tidak ditepati begitu ya. Tapi kalau ditarik lagi lebih ke sananya bohong sama dengan kan. Ya, ya. Gitu loh, Pak. Dan itu satu paket ya. Apanya, Pak, satu paket? Karena janjinya ya kan di eksekutif kan ada bupati, ada wakil bupati. Iya dong. Ada sekda juga kan di dalamnya. Ya kan kalau kita lihat tatanan pemerintahan, ya tentu semua bertanggung jawab. Stakeholder semua bertanggung jawab atas itu. Tapi tentu tanggung jawab paling besar ya leader lah ya. Sebagai bapak bangsa Kuningan, misal Kabupaten Kuningan yang nomor 1. Berarti bupati bisa digugat kalau tidak itu ya? Menurut kacamata saya harusnya bisa. Menurut kacamata saya, tapi saya nggak tahu nih. Ya. Saya nggak mau ini menjadi, barangkali saya salah, Pak. Ya. Siapa sih yang berani menggugat bupati kan gitu ya? Maksudnya, Pak, siapa yang berani gugat bupati gitu? Iya. Kang Deki juga mundur kan gitu. Jangan-jangan kemunduran ini juga salah satu gugatan. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan karena Pak Deden yang bilang begitu. Ada nggak? Mana coba? Tadi yang dibuka Pak, kaitan dengan pemberitaan. Gitu, Pak. Ya jangan-jangan kan begitu ya, Pak. Benar nggak, Pak? Cuma saya tidak bisa bernarasi lebih panjang. Ya. Nah, saya tidak mau, Pak, kemunduran saya ini justru malah menyinggung atau membuat tidak enak hati pihak-pihak. Tidak mau, Pak. Saya masuk ke DPRD baik-baik, saya mundur juga ingin baik-baik. Ya. Gitu. Kaitan dengan penafsiran ruang publik, terjadi ambiguitas dalam pemikiran, sebut saja konten kita hari ini atau berita Pak Deden kemarin, ya itu kan kemerdekaan mereka untuk berpikir dan menyampaikan pendapat. Dan saya tidak pernah terganggu oleh itu. Ya. Si Deki ini mungkin ini manuver atau apa, pansos kata Pak Deden bahasa. Panjat sosial dan lain sebagainya. Ada atau yang gitu. Kok ini begini-begini, ya itu kan kemerdekaan berpikir. Dan saya tidak boleh marah dengan statement-statement itu. Atau tidak boleh merasa nggak enak hati. Saya sakit kalau mikirin itu, Pak. Tapi
Ya, saya juga meminta tanpa mengurangi rasa hormat, dengan penuh kerendahan hati, Pak. Salah satu kemerdekaan yang saya punya adalah bersikap. Dan ini sikap saya. Berarti nanti kalau udah resmi mundur mah jadi pengangguran ya, Kang Neki? Itu interpretasi lagi. Bisa jadi, Pak. Karena yang saya rasa sebelum jadi anggota dewan juga saya nganggur, Pak. Kalau saya mundur, sudah keluar dari DPR ya balik lagi kan. Tapi kalau jadi pengangguran berkualitas kan akan lain cerita lah, Pak. Ada gitu pengangguran yang berkualitas. Berkualitas iya. Jadi tambah nganggur kan? Ya. Karena anggurnya berkualitas gitu kan. Itu juga berkaitan. Ya. Minimal saya menambah persentase pengangguran di Kuningan kan begitu menambah. Betul. Ini catatan buruk bagi Anda gitu. Presiden buruk lagi. Artinya tambahlah satu Tambah penganggur satu, kan. ya. Tapi yang saya ingin tekankan, Pak, bahwa organisasinya adalah organisasi Satria. Dan kebetulan di Kabupaten Kuningan saya ketuanya. Saya harus bersikap kesatria. Mudah-mudahan ini adalah, mudah-mudahan, saya juga berharap banyak yang berpikir sama ya. Mudah-mudahan. Ini juga adalah salah satu sikap kesatria yang saya tunjukkan. Terutama untuk diri saya sendiri. Dan momentumnya tepat ya, hari kemerdekaannya. Ya secara tidak langsung kan, ayo mari kita merdeka gitu kan. Ya kan kayak begitu kan ya, kan mengajak untuk ya merdeka yang sesungguhnya lah gitu. Pokoknya kalau Pak Deden minta bocoran kaitan dengan tadi yang tidak mudah, artinya susah. Ya, ini bukan bocoran lagi. Ya, Pak. Saya buka selebar-lebarnya. Tinggal bagaimana kita berpikir, oh, si Deki ini ngomongnya kok sok-sokan begitu. Mohon maaf, tidak dalam semangat itu. Bukan dalam semangat itu. Saya besok kalau sudah resmi, saya mungkin menghubungi lagi Pak Deden. Saya akan minta maaf. Apalagi sedang dalam situasi interupsi pandemi begini, Pak. Saya sampaikan permohonan maaf melalui salah satu awak media terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kuningan ya. Kalau kemunduran diri saya ini ditafsirkan berbeda. Gitu, Pak. Dan saya akan tetap ikuti mekanisme partai. Harus seperti apa alur yang saya tempuh, Pak. Dan tentu kan mekanismenya juga mungkin tidak Senin saya mengajukan, Kamis sudah tereksekusi, kan ada tahapan-tahapannya. Tapi karena Pak Deden memintai pertanggungjawaban saya kaitan dengan berita yang kemarin sudah ditulis, ya saya jawab sekarang. Betul. Kalau Pak Deden bilang serius enggak ini? Sangat serius. Apa alasannya? Tadi sudah diungkap. Oke. Begitu, Pak. Cukupnya. Ya. Pami atas dianggap cekap ya cekap atas. Dan saya senang kalau Pak Deden sudah bilang cukup. Saya tidak perlu memutar lagi otak untuk mengambil diksi yang tepat, narasi yang cukup diplomatis gitu. Ya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam. Tapi sebetulnya saya pribadi masih rada iya sih. Apa lagi, Pak? Apa? Sok saya akan ungkap. Enggak, maksudnya ini
tadi ya, tidak mudah berarti susah. Nah itu agak-agak belum gamblang itu jawabannya tuh. Agak belum gamblang. Agak belum gamblang. Jawabannya agak belum gamblang. Jawaban yang mana, Pak? Jawaban yang mana kan sudah jelas. Sudah ya. Itu berita apa sih? Tentang Iya. Cari berita Pak Deden, barangkali saya salah ngomong. Jadi konsisten nanti. Itu Pak. Jadi beginilah kesimpulannya mungkin Pak. Kalau Ya. mudah-mudahan meskipun saya bukan alat pemuas ya Pak Dedennya, tapi mudah-mudahan Pak Deden cukup puas. Ya mau nggak mau dipuas-puas. Posisi hari ini saya menjadi anggota DPRD, lalu saya mundur, tentu menjadi pertanyaan luas ya bagi ruang publik. Kenapa mundur? Bak seorang pengecut, kata sastrawan mungkin begitu. Saya akan kabarkan sekali lagi bahwa kemunduran ini justru adalah sebuah bentuk sikap dari kecintaan saya terhadap masyarakat Kabupaten Kuningan, Pak. Terserah orang mau ngomong apa, mau bilang so idealis lah, mau bilang apa, terserah. Itu adalah kemerdekaan berpikir saudara-saudara kita semuanya. Karena saya menyadari, saya tidak bisa berbuat lebih. Meskipun jujur, saya atau kami sudah di partai politik sudah berusaha. Itu kan saya perwakilan daripada kader partai berada di legislatif. Mudah-mudahan ini menjadi cermin, menjadi pembelajaran, khususnya untuk saya, Pak. Saya tidak mau memberikan pembelajaran buat orang-orang, nah. Kalau kata-kata mutiara Sayyidina Umar bin Khattab dalam kekhalifahannya, jangan menasehati orang tanpa melihat diri sendiri. Itu mudah-mudahan sedang saya lakukan hari ini. Mungkin ini salah satu bentuk nasihat yang saya lakukan. Untuk diri saya ya Pak ya, bukan untuk siapa-siapa. Pak, kalau kita mau ngobrol serius Pak, harusnya kita bercucuran air mata ini ketika ngomongin ini. Ngomongin kondisi rakyat hari ini. Dan dikorelasikan dengan kemunduran saya hari ini. Saya merasa meskipun banyak yang bilang, banyak yang menyampaikan, baik langsung maupun tidak langsung ke saya. Pengecut, lari dari medan perang, dan lain sebagainya. Ya, saya masih merasa saya tidak begitu. Karena saya akan tetap berjuang. Saya akan tetap berupaya membesarkan partai yang sudah mempercayai saya menjadi kadernya. Saya pikir evaluasi diri. Bagi saya kemunduran ini adalah salah satu evaluasi diri, Pak. Izinkan saya secara pribadi mereview apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya jalani. Dan bisa saja besok, Pak, ketika saya sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi, saya kembali ke parlemen jalanan. Dan itu menjadi salah satu agenda saya.
mungkin perjuangannya akan lebih mudah ya kalau lewat parlemen jalan. Mudah-mudahan. Minimal saya tidak terkungkung oleh sistem yang harus saya ikuti. Terkungkung oleh sistem. Kemerdekaan saya berpikir dan menyampaikan pendapat seluas-luasnya. Di DPRD bisa, sangat bisa menyampaikan itu. Tapi hasilnya tidak seperti apa yang saya harapkan. Ya, Gitu, Pak. berarti paham sih. Sekarang nggak paham sih tadi ada bahasa terkungkung oleh sistem. Cuma mau dapetin itu. Jadi ya saya kabulkan lah. Saya kabulkan Aeki. Oke, terkungkung oleh sistem. Mau yang lebih ekstrim? Apa tuh? Terpenjara. Sudah cukup, sudah cukup. Mau yang lebih ekstrim lagi? Udah cukup kan? Dan ini terus-terusan pancing saya. Tapi saya juga berpesan ya untuk diri saya ya. Saya berdoa sahabat-sahabat saya yang sedang melanjutkan perjuangan di ruang legislatif ini Ya, bisa lebih fighter lagi. bila perlu bergandengan tangan ya. Dengan parlemen jalanan kan gitu ya. Ya. Biar nggak terkungkung oleh sistem gitu. Nggak tahu lah, mudah-mudahan Ya, demonstran di masa sekarang ini tidak seperti di masa-masa sebelumnya. Mudah-mudahan kekayaan intelektualitas, perlindungan dari pasal dan undang-undang kaitan kebebasan berbicara, itu masih bisa kita dapatkan. Karena kan banyak peristiwa, Pak. Itu beberapa kasuistik termasuk di Kabupaten Kuningan juga. Itu. Mudah-mudahan begitu. Oke. Nah, nama cukup. Nama cukup nyaanan ya. Sudah cukup nyanan, sudah tuh. Sudah cukup, saya senang. Terjawab ternyata gitu ya Pak pemirsa ya. Siapapun yang menonton ini silahkan menyimpulkan dari obrolan kita kenapa Kang Deki ini mundur dari parlemen daerah setelah melakukan perjuangan yang tidak mudah dan tidak murah di Pileg 2019, dan itu semoga jadi refleksi buat kita semua, ibroh bagi kita semua. Amin. Di momentum HUT RI yang ke-76 ini gitu. Amin. Kan, Kang Deki. Terima kasih nih Kang Deki, Teteh atas sambutannya kepada kita yang bersilaturahmi ke sini. Dan pemirsa, kita akhiri ya obrolan kita dan kita ketemu di video berikutnya. Tapi Wassalamualaikum. Pak Deden, Ya? saya mau mohon maaf ya. Hah? Tadi saya agak Mencari buka-buka itu. handphone ya. Oh, iya, iya. Karena banyak yang komunikasi nggak enak juga. Beberapa ada yang komunikasi, jadi saya minta maaf, bukan mengabaikan dan lain sebagainya. Memang nggak bagus saya main handphone, tapi saya minta maaf lah. Beberapa Oh. detik saya tadi terganggu, Pak Deden. Oh iya. Sedikit ya, Bapak ya. Oke, ini mau nunjukin itu. Enggak. Udah. Oh, itu aja. Udah. Cukup, Pak. Iya. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Nggak Kita apa-apa. kan santai Ya, sebetulnya. betul. Dan biar natural juga kan, kita insya Allah nggak diedit ya, Kang Deki ya. Insya Allah lagi ngapa-ngapain kita biar terlihat nih publik bahwa kita tidak Iya. settingan gitu ya. Tidak apa? Settingan. Emang suka ada settingan, Pak? Ya kan ada juga kan yang beranggapan seperti itu. Oh gitu. Tapi Bapak tidak Ke merasa. televisi misalkan atau Ya. ke konten apa gitu Tapi kan. Bapak tidak merasakan melakukan settingan. Jadi kembali ke wawancaranya. Insya Allah. Keren. Ya, insya Allah. Keren. Cuman insya Allah aja. Oh, insya Allah. Ya karena itu juga kan kalau kan settingan itu kan ada proses editing
yang tidak melenceng gitu kan, ada yang proses editing yang melenceng gitu kan. Ya. Oh iya ya, paham paham. Ya kan itu. Paham. Insya Allah kami tidak melakukan itu. Wah, Yes. amin ya, amin, amin. Oke pemirsa, sekali lagi terima kasih atensinya. Terima kasih sekali lagi Kang Deki. Siap. Ya. Wah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.